cabang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa untuk merawat takwa itu yang pertama percaya kepada yang gaib dengan seluruh perwujudannya. Nah, kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Pemirsa, mari kita merenungkan, selama ini kita ini sudah termasuk orang yang mendirikan sholat atau baru melakukan sholat. Nah, ada bedanya ya, ada bedanya. Kalau orang yang baru melakukan sholat, itu sholatnya belum berdampak bagi perubahan kepribadiannya. Tetapi kalau sudah berdampak, artinya kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Nah, insya Allah itulah yang disebut dengan orang yang mendirikan sholat. Jadi misalnya ya, ketika sholat itu secara kaifiyah sudah oke, bahkan nilainya sempurna, tetapi ketika belum berdampak bagi kehidupannya, yaitu baru namanya melaksanakan sholat. Nah, terus apa yang bisa kita jadikan indikator supaya kita itu termasuk golongan yang sudah mendirikan sholat? Sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, senantiasa ingat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ingat Allahnya itu bukan hanya ketika sholat saja, justru dilanjutkan dengan dalam kehidupan sehari-hari di luar kegiatan ibadah sholatnya itu ya. Itu senantiasa ingat Allah. Nah, sekarang wujud orang yang senantiasa ingat Allah itu apa? Nah, sekurang-kurangnya yang pertama adalah hidupnya selalu berhati-hati. Karena apa? Karena kita dipenelengi Gusti Allah terus, dan Gusti Allah itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, sehingga tidak ada jeda dalam menelengi kita. Menelengi itu mengawasi kita ya. Loh, kalau kita itu diawasi pimpinan saja, kita itu tidak berani celelean kok, apalagi yang mengawasi itu Gusti Allah. Kalau sampai berani celelean, itu ampuh tenan itu ya. Nah, maka yang pertama, orang yang selalu ingat Allah itu selalu berhati-hati. Kemudian yang kedua, percaya diri. Nah, mengapa percaya diri? Karena punya Gusti Allah gitu. Jadi menghadapi persoalan serumit apapun, tetap percaya diri, punya optimisme yang tinggi, karena punya dekengan Gusti Allah gitu. Bukannya dekengan pusat itu, yang mendekengi Gusti Allah itu kan
lebih membuat kita percaya diri. Sehingga tidak ada orang yang ingat Allah kok ingah-ingih, nggak ada ya. Pasti optimis gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu ingat Allah itu rendah hati. Rendah hati selalu saya ungkapkan dimanapun, karena itu perkara yang sangat penting dan perkara yang terus harus kita perjuangkan. Ya. Orang itu kalau rendah hati, itu kemuliaannya akan terpelihara. Mengapa harus rendah hati? Karena ketika kita mendapatkan keberhasilan, itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Gitu. Maka orang yang senantiasa ingat Allah itu pasti rendah hati. Nah, kemudian tanda yang kedua orang disebut mendirikan sholat adalah tidak berani berbuat maksiat setelah sholat. Ini karena Al-Quran mengatakan inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita menghayati, sesungguhnya kita itu dengan sholat 5 waktu saja itu sudah diberi benteng yang kuat untuk tidak berbuat maksiat. Misalnya pada jam 10 siang itu kok punya niat untuk berbuat maksiat, ingat baru saja sholat subuh ya, kalau dan seterusnya. Nah, maka apalagi kita itu sholatnya ditambahi sholat sunnah, sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, semakin banyak yang mengendalikan kita ya. Sehingga semakin jauh dari perbuatan maksiat. Maka kalau ada orang sudah sholat tetapi masih nekat berbuat maksiat, itu namanya orang yang ampuh tenan di hadapan Allah gitu. Terus yang ketiga, orang yang disebut mendirikan sholat itu ketika sudah tidak awal itu pelit itu medit gitu. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin gitu. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Kalau diberi musibah dia susah, kalau diberi anugerah dia medit, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, artinya orang yang sudah sholat itu pasti dia tidak medit, tidak awal, tidak eman-eman untuk mendharma baktikan kepada orang lain. Pemirsa yang saya banggakan, ini yang disebut Allah ini berurutan itu bisa menjadi prasyarat. Kalau orang itu bisa mewujudkan apa yang saya sampaikan terkait perwujudan dari mendirikan sholat itu hanya bisa dilakukan ketika kita sudah percaya kepada yang gaib. Nah, kalau kita percaya kepada yang gaib, kita bisa mendirikan sholat dengan indikator yang saya sampaikan tadi, maka kita bisa masuk ke tahap yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan sebagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Rezeki itu apa? Nah, rezeki itu adalah pemberian Allah baik melalui usaha maupun tidak melalui usaha, baik yang bersifat material maupun yang non material, yang bermanfaat. Sehingga
kalau kita itu mendapatkan anugerah dari Allah tetapi tidak bermanfaat, maka itu bukan rezeki namanya. Contoh, uang itu. Uang itu bagi ahli waris rezeki, tapi bagi pewaris bukan rezeki. Ya. Karena pewaris sudah mati, sudah tidak bisa menggunakan uang. Nah, maka itu menjadi bukan rezeki. Nah, kemudian maknanya apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun itu maknanya adalah agar rezeki kita itu ngerejekeni. Jadi ada kemanfaatannya bagi orang lain. Supaya apa? Supaya anugerah Allah itu berputar, bermanfaat, tidak mandek gitu. Nah, bentuknya apa? Bentuknya ngerejekeni itu ya bisa dengan transaksi utang piutang. Utang piutang itu tetap bagian dari jalur untuk rezeki kita ngerejekeni. Sehingga orang yang punya kelebihan dana itu bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang membutuhkan itu kemudian bisa manfaatkan untuk produksi. Kalau bisa dimanfaatkan untuk produksi, nanti bisa dibeli oleh orang dan lain-lain. Sehingga rezeki itu berputar terus, mengalir. Sehingga kemanfaatannya semakin luas. Bisa juga melalui jalur sedekah, infak, zakat, hadiah, dan lain-lain. Banyak cara. Maka kalau ada orang utang kemudian ngemplang itu artinya memacetkan, sudah waktunya membayar tidak usaha untuk membayar, itu namanya memandekkan rezeki dan tidak mengamalkan yang namanya wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan itu berarti dia ketakwaannya masih perlu ditingkatkan. Saya menghayati ini luar biasa. Gusti Allah itu menjadikan rezeki yang dianugerahkan itu supaya beredar, tidak hanya mandek gitu. Nah, kalau mandek itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan begini, kalau anak dan istri itu juga rezeki, itu juga diberi ruang supaya potensinya berkembang, supaya potensinya bermanfaat bagi sesama gitu. Itu namanya wa mimma razaqnahum yunfikun. Anda yang punya ilmu, dalam konteks ini yang dilakukan adalah menularkan ilmunya kepada orang lain. Sehingga kalau ada orang berilmu tidak mau mengajarkan ilmunya, dipakai untuk dirinya sendiri, itu namanya juga orang-orang yang tidak menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepadanya. Ingat loh, yang diperintahkan saja hanya sebagian kok gitu. Kok kita masih enggan? Itu namanya keterlaluan. Nah, pemirsa Mimbar Unima yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang diringankan untuk berbagi rezeki, sehingga rezeki itu mengalir. Katakanlah Anda memberi uang kepada saya. Nah, dengan uang itu saya bisa membeli sesuatu kepada pedagang. Nah, sehingga pedagang itu dagangannya laku. Kalau dagangannya laku, dia bisa kulaan lagi. Besok dagang lagi. Sehingga hidup ini menjadi dinamis ya. Jadi konsepnya kita yang sederhana. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka itu menginfakkan, mensedekahkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Tapi perwujudannya luas sekali. Dari sisi pendidikan, proses transformasi ilmu pengetahuan itu berjalan dengan lancar. Dari sisi ekonomi sangat berkembang dengan dinamis. Jadi prinsipnya itu memberi manfaat kepada orang lain tanpa mencelakakan.
Nah, sebab ada yang ketoknya memberi manfaat tapi mencelakakan. Saya betul-betul sedih gitu. Ada orang cerita bahwa kalau meminjam uang kepada tetangganya itu disuruh mengembalikan lebih dari yang dipinjamnya itu. Itu kan niat menjadi lintah darat itu. Nah, yang seperti itu bukan wa mimma razaqnahum yunfikun, tapi itu mencekik tetangganya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, orang bertakwa tidak seperti itu. Maka kalau ketakwaan ini betul-betul kita pelihara, yang istilahnya Buya Hamka itu di negeri kita itu yang dikembangkan adalah kebudayaan takwa. Oh, maka orang itu semakin dinamis, terus meningkat prestasinya, dan terus luas kebermaknaannya. Nah, mudah-mudahan perolehan ketakwaan di Ramadan 1446 Hijriah lalu berhari raya sekarang ini itu semakin menjadikan hidup kita lebih bermakna dan lebih luas manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.